Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Rumi. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan. Baik, di sini saya akan menanggapi dari mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan ataupun konsumen. Baik, di sini saya akan menanggapi dari video narasi yang telah disediakan bahwa pada video tersebut dikatakan bahwa dunia pendidikan melakukan komersial atau mencari keuntungan dari mahasiswa dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Mengapa? Karena pada umumnya tidak ada universitas atau kampus yang memanfaatkan fasilitas demi mencari keuntungan atau komersial semata. Pada mosi dikatakan, Dewan menyesalkan bahwa mahasiswa merupakan konsumen atau pelanggan. Namun pada hakikatnya benar dikatakannya mahasiswa itu pelanggan atau konsumen seperti peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999, di mana pemerintah mengatakan bahwa peserta didik yang terdaftar di perguruan tinggi tidak dikatakan sebagai pelanggan saja, melainkan sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Artinya, dunia pendidikan ini sangat penting bagi seorang mahasiswa. Maka ia akan mencari pendidikan yang sangat bagus sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan kurikulum dan fasilitas yang sangat baik. Mengapa dikatakan demikian? Berdasarkan data yang saya peroleh, banyak sekali mahasiswa yang berhenti kuliah karena beberapa kampus tidak menyediakan fasilitas yang lengkap. Banyak juga mahasiswa yang memberatkan orang tuanya ketika kampus tidak menyediakan fasilitas yang lengkap seperti lab komputer, koneksi internet, perpustakaan, dan lain-lain. Pada video tadi dikatakannya bahwa dunia pendidikan memberikan tarif yang mahal karena ada unsur fasilitas yang lebih mewah. Nah, di sini saya akan tanggapi. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa merupakan konsumen, maka mereka akan mencari kenyamanan serta kepuasan mereka berdasarkan atas kewajiban yang telah mereka keluarkan. Dengan adanya fasilitas tersebut tentu akan ada efek kepada mahasiswa dalam menunjang dan memaksimalkan proses pendidikan ataupun kegiatan belajar mereka. Nah, selanjutnya, sebenarnya tidak ada mahasiswa yang tidak rasional. Seperti yang saya katakan di awal, mereka akan mencari kampus atau tempat berdasarkan yang mereka butuhkan. Walaupun beberapa mahasiswa tidak lulus di universitas favorit, ketika mereka mencari atau mendaftar di kampus yang baru, tentu saja mereka akan mencari dan mendaftar di kampus yang merupakan pilihan mereka berdasarkan apa yang mereka mau, berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Walaupun pada kampus swasta yang terkenal tarifnya sangat mahal. Menurut saya sendiri, kampus yang mahal dengan memanfaatkan fasilitas merupakan hal yang sangat wajar. Karena hal ini akan menunjang proses belajar mahasiswa. Akan ada perbedaan tarif ketika kampus yang menyediakan ruangan ber-AC dengan kampus yang tidak menyediakan ruangan ber-AC. Kemudian akan ada perbedaan tarif dengan kampus yang menyediakan wifi atau koneksi internet yang cukup dengan kampus yang tidak menyediakan koneksi internet. Seperti kita ketahui juga sekarang ini, semua mahasiswa, semua dunia pendidikan mengakses internet, menggunakan koneksi internet. Tentu saja internet ini akan sangat penting sekali dalam dunia pendidikan. Namun, ada beberapa kampus yang tidak menyediakan koneksi internet yang cukup. Tentu saja ini akan menghalangi proses belajarnya mahasiswa. Nah, ketika ada kampus yang menyediakan koneksi yang cukup, maka tentu saja ada tarif yang lebih dari kampus yang biasa-biasa saja. Selanjutnya, pada pernyataan dikatakan bahwa kampus yang mahal belum tentu bergengsi. Namun seperti yang kita lihat, banyak sekali mahasiswa yang lebih memilih kuliah di kampus yang terkenal mahal namun bergengsi. Nah, sebagai contoh kita ambil banyak sekali artis-artis lokal, artis-artis Indonesia yang kuliah di luar negeri. Yang kita ketahui, biaya kuliah dan biaya hidup di luar negeri itu tidak murah. Sangat mahal sekali, hanya demi memanfaatkan fasilitas yang ada, hanya demi memanfaatkan fasilitas yang lebih dan terkenal bergengsi. Nah, kenapa juga banyak mahasiswa yang lebih memilih kuliah di kampus yang bergengsi walaupun terkenal mahal? Seperti kita ketahui, banyak sekali dunia bisnis, perusahaan, industri, mereka mencari lulusan dari kampus yang bergengsi, seperti yang berakreditasi A, dengan lulusan dengan nilai yang paling tertinggi serta memiliki pengalaman yang lebih. Nah, tentu saja kampus yang bergengsi ini akan memiliki biaya atau tarif yang lebih dibandingkan dengan kampus yang biasa-biasa saja, dan bagi saya ini merupakan hal yang sangat wajar sekali dan sering terjadi, bukan hanya di dalam kota, bukan hanya di pedesaan, bahkan banyak sekali mahasiswa yang lebih memilih kuliah di kampus yang terkenal mahal, bergengsi, namun
namun mereka menjanjikan. Oke, baik. Selanjutnya, artinya ada kepuasan seorang mahasiswa layaknya kepuasan seorang pelanggan, terlebih pada kampus swasta yang menggantungkan pendapatannya dari tuition fee mahasiswa. Artinya, kepuasan daripada mahasiswa, kepuasan daripada pelanggan merupakan kewajiban daripada kampus atau universitas, terlebih pada kampus yang memanfaatkan keuntungannya dari uang kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa. Jadi, kampus tersebut akan mengeluarkan fasilitas, akan menyediakan fasilitas yang lebih ketika mereka menggantungkan pendapatan mereka dari uang kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa tersebut. Dunia pendidikan juga dipandang sebagai industri layaknya sebuah bisnis, di mana tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh profit atas kepuasan pelanggan tersebut. Oke, baik. Pada tanggapan debat kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa benar adanya mahasiswa tersebut sebagai kita katakan sebagai pelanggan. Kenapa? Karena kepuasan pelanggan, karena kepuasan mahasiswa adalah tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah. Mahasiswa dikatakan sebagai konsumen. Kenapa? Karena mahasiswa tersebut harus mencari yang mereka butuhkan di kampus tersebut. Oke, baik, di sini saya Ilma Rumi, saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.